Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melanjutkan kajian tentang kebiasaan atau karakteristik atau akhlak para salafus saleh. Jika kemarin kita membahas bahwa min akhlaqis salafis salih radhiyallahu anhum yaitu mulazamatul kitabi was sunnah kaluzumil zilli lisyakhis, bahwa para salaf itu mereka berpegangan pada Quran dan sunnah itu seumpama orang yang sedang berada di tengah hujan, mereka megang payungnya. Mesti mereka pegang payung karena supaya tidak kebasahan oleh air hujan. Bagaimana cara mereka memegang payung? Nah, ini namanya metafora ya. Seperti halnya kata Nabi, besok di akhir zaman orang akan dilanda, umat ini dilanda oleh fitnah. Maka orang yang selamat adalah orang yang memegang agama ini dengan, bila mengumpamakan, menggigitnya seumpama dengan gigi geraham. Ya, kalau gigi depan itu kan tidak terlalu kuat, yang kuat gigi geraham. Nah, itu kebiasaan para salaf. Sebenarnya kita apa yang bisa kita ambil dari makalah ini, dari quote ini? Kalau ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang wafatnya 973 Hijriyah, ya, separuh dari perjalanan kita sekarang ini yang sudah 1500-an ini ya. Itu saja beliau ya memberikan apa istilahnya itu, gambaran-gambaran bahwa kondisi umat Islam di zaman beliau saja itu sudah sedemikian kurang bagusnya, agar mereka kemudian kembali kepada tuntunan para salaf. Bagaimana 700 tahun berikutnya, yaitu hari ini, tentu lebih harus lagi berpegangan kepada tuntunan para salafus saleh. Sehingga apa yang akan ditemui oleh kita ketika ada informasi seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rani ini, ada bayangan bahwa mulazamah terhadap Quran dan sunnah itu tidak bisa ditinggalkan. Itu harus kita pegang. Lalu diantara kelanjutannya adalah ya, beliau mengatakan wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum. Karakteristik berikutnya, akhlak berikutnya yang dipegangi, yang dijalankan oleh para salafus saleh itu adalah apa? Tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qaulin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitabi was sunnah awil urfi. Li'anna al-urfa min jumlati syariah. Al-urf itu ya dalam usul fikih sebagian ya kan, al-hukmu itu yurja ilal urf ya. Jadi akhlaknya para salaf itu, mereka itu nggak gampang terbawa arus. Ada apa nih sekarang nih yang ngetren apa? Makanya kalau di kampus itu, perguruan tinggi itu, sampai ada riset namanya Islam pop. Islam pop ya. Ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya adalah apa yang ngetren hari ini. Kemasan-kemasan keislaman yang mungkin lebih di framing dalam bentuk kajian-kajian milenial. Ya. Kayaknya asik ya, apa-apa dikaitkan dengan milenial. Ya. Tapi kayaknya tidak terlalu lama ya.
ngetrennya itu. Jadi kalau kajian itu ikut yang tren-tren itu, namanya juga tren kan? Tren itu selalu berganti ya. Apa nih yang tren hari ini? Yang tren ya kayak musiman aja, tren itu musiman aja. Yang lagi ngetren siapa? Apalagi ditarik ke media sosial Twitter ya, lagi trending gitu kan? Ya berarti ya ada masanya dan temporarinya itu sangat singkat sekali sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk kembali, itu kebiasaan para salaf itu. Nah, kalau kita kepengen jadi orang yang salaf, ya ikuti bagaimana para salaf itu beragama. Karena mereka tidak punya kepentingan. Saya sampai pernah punya istilahnya simpulan. Berguru kepada orang yang sudah mati itu jauh lebih selamat daripada berguru kepada orang yang hidup. Maksudnya apa? Ini tidak sesederhana ungkapannya. Maksudnya berguru kepada para salaf yang sudah wafat, mereka sudah tidak punya kepentingan lagi hari ini. Sedangkan mereka yang masih hidup itu masih sangat mungkin untuk berubah, dan itu sangat besar sekali kemungkinan berubahnya. Kenapa? Ya seiring dengan tuntutan yang ada di sekeliling mereka, lifestyle-nya. Ya kan? Kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang tokoh itu harus menyesuaikan gitu kan. Nah, penyesuaian ini kalau dia tidak pintar-pintar memilah dan memilih, ini ada sisipan kepentingan apa tidak nih? Ini ada sisipan materialistik apa tidak? Sedangkan mereka ini kan sudah nggak butuh lagi, ya kan? Ya bukan kemudian artinya begini, kalaupun kita mau berguru kepada orang yang sudah meninggal itu, ya dengan cara kita membaca karyanya. Ya. Oke. Akhlak mereka adalah tawakuf. Mereka akan tawakuf. Makna tawakuf? Mereka akan stop dulu, menahan diri dulu. Untuk apa? Angkulli fi'lin, untuk melakukan sesuatu. Au qaulin, atau mengatakan sesuatu. Jadi ada apa nih sekarang? Komen gak ya? Komen gak ya? Enggak, mereka diam dulu. Hatta ya'rifu, sampai kemudian mereka betul-betul tahu ya, mizanahu alal kitabi was sunnah. Makanya kalau orang tuh punya prinsip kayak gini, nggak mungkin dia ikut orang nyeleneh ya kan? Ada instruksi, kita besok azannya rubah hayya 'alan nikah misalnya gitu. Dia nggak mungkin kalau dia itu di dalam kepalanya itu punya prinsip bahwa ada nggak itu tuntunannya di Quran dan hadis. Kalau dia berpikir begitu, dia tidak mungkin dia akan kepikiran gitu. Makanya kayak gitu itu kadang-kadang kita berpikir ini ada apa ya, kok sampai sekonyol itu gitu loh. Ya, itu luar biasa, konyolnya maksudnya. Awil orfi, jangan lupa al-orf itu basicnya apa? Orf itu masyarakat ya, kesepakatan sosial gitu kan. Sampai pertimbangannya itu bukan hanya Quran dan hadis, tapi kira-kira layak tidak, bikin ribut tidak. Maaf loh, Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i dalam konteks hukum-hukum yang muncul dan berlaku di masyarakat ya, tidak tentang hukum tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi tentang yang berkaitan dengan fikih yang betul-betul urusan dengan furu'iyah yang tidak prinsip ya. Beliau sampai melakukan ijtihad baru ketika berpindah ke tempat yang baru. Ya, artinya apa? Ini adalah satu kecerdasan supaya tidak menimbulkan konflik karena masyarakatnya berbeda. Terapan teori-teorinya, masyarakat itu kan median untuk menerapkan gitu kan. Itu berbeda antara ketika beliau di tempat yang lama dengan tempat yang baru. Ya, walaupun orf itu tidak
diadopsi oleh Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah, ada imam madhab lainnya yang tetapi bahwa itu secara prinsip maknanya sama. Jadi jangan sampai ya, kalau misalnya ada perilaku-perilaku yang mungkin itu bukan tentang agama, itu hanya tentang ekspresi beragama. Kalau itu tidak lazim di kampung kita, di tempat kita, nggak usah macam-macam. Ikut urf saja, ikut adat saja. Al-adat muhakkamah. Ikut itu saja, jangan lawan arus, karena nanti jadi konflik. Sama kayak misalnya di Indonesia, terutama misalnya yang kita ngomong di komunitas-komunitas masyarakat tertentu yang fikihnya ikut Imam Asy-Syafi'i. Nggak usah sok-sokan karena baru pulang ya dari Maroko misalnya, pulang dia ngikuti, misalnya di sana ketemu sama orang bermadhab Zahiri, Daud Az-Zahiri, lalu di sini dia praktekkan itu. Itu kira-kira orang sini yang nggak pernah belajar madhab, kan tidak semua kan yang ngerti madhab ini dan itu. Kalau nggak kiai pesantren yang belajar madzhabul arba'ah atau madzhab yang lebih dari arba'ah atau perbandingan madhab, pasti mengiranya sesat ini kan, ribut lagi kan. Lah, jangankan madhab al-Zahiri yang agak jauh, salah satu dari madzhabul arba'ah misalnya, loh kok tahiyatnya kok gini-gini, sesat kayaknya ini. Karena apa itu? Yukhaliful urf. Ya, yukhaliful ada. Ya memang kalau kepengen ngepop dan ngetop kan begitu kan. Khalif tu'raf gitu kan. Ya, bul zam-zam gitu ya. Kalau di sini mungkin ya bul tugu. Nah, kencinglah tugu. Terkenal itu. Ya dibully netizen ya. Insyaallah. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Dalilnya itu urf itu. Fa'ulima annal qauma la yakufuna fi aqwalihim wa af'alihim bimujarradi amalin nasi biha lihtimali ay yakuna dzalikal fi'lu awil qawlu min jumlatil bid'i allati la yushhadu laha kitabun wala sunnatun. Jadi para salaf itu mereka menahan diri untuk tidak melakukan satu perbuatan tertentu, tidak mengucapkan perbuatan tertentu. Itu bukan karena apa? Dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat, tidak. Jadi mereka tidak ikut arus itu bukan karena lah di sini warganya nggak melaksanakan amaliyah ini misalnya. Bukan itu, tapi pertimbangannya tetap alal kitabi was sunnah. Walaupun di masyarakat itu amalan-amalan itu tidak dilakukan, tapi kalau itu alal kitabi was sunnah mereka akan melakukannya. Sebaliknya, walaupun di masyarakat itu umum ada amaliyah tertentu, tapi menurut pengetahuannya alal kitabi was sunnah tidak cocok, dia tidak akan melakukan itu. Ini namanya apa? Tawakkuf an kulli fi'lin aw qaulin hatta ya'rifu mizanahu 'alal kitabi was sunnah. Ini teman-teman ya, adik-adik semuanya penting, terutama kita masuk pada fase akhir gitu ya. Kita masuk pada fase akhir. Ya. Wa fil hadithi la taqumus sa'atu hatta tasiras sunnatu bid'atan. Fa idza turikatil bid'atu yaqulun nasu turikatis sunnah. Allah ya. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kiamat tidak akan terjadi sampai nanti ada anggapan-anggapan. Nek cara wong kiai-kiai Jawa ki jenenge zaman walian. Zamannya serba terbalik. Ro'a ma'rufa mungkara wa mungkara ma'rufa. Yang buruk dianggap baik, yang baik dianggap buruk. Ini dalam konteks ini yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah.
Sehingga kalau ada orang meninggalkan bid'ah, dianggap meninggalkan sunnah. Sehingga kalau ada orang melakukan sunnah, dianggap melakukan bid'ah. Kenapa? Lijahlihim. Kok bisa masyarakat siapapun ke belakang ini, kalau dia, mohon maaf, pengetahuan keagamaannya hanya disandarkan kepada cuap-cuapnya speaker, ya, dan dia tidak berusaha untuk mencari dalil-dalilnya dalam Quran, hadis, kemudian penjelasan para ulama tentang Quran hadis itu. Ini penjelasan para ulama tentang Quran hadis apa enggak? Ya, tadi sudah ada dalilnya kan, Quran tadi. Mereka pasti akan kehilangan jejak. Kalau sudah kehilangan jejak, yang terjadi apa coba? Nek coro aku. Wah. Agama akhirnya hanya dia jawab dengan memori data yang ada di kepalanya, dan itu kualitasnya sangat rendah sekali, sehingga yang keluar dari lisannya, kalau menurut saya. Ente siapa? Mujtahid? Mujtahid apa? Iya kan? Nah itu dia. Makanya antum harus giat belajar, serius. Di akhir zaman itu butuh orang yang bukan hanya berani, tapi juga punya modal. Ya, punya modal. Makanya program-program di sini harus diseriusi. Ya, bagaimana caranya bisa mengakses literatur. Mohon maaf kalau sudah yang kita baca, mohon maaf, itu sudah terjemah ala kita, wallahu a'lam, ya kan? Itu sudah interpretasi penulisnya. Yang bagus sumber primer. Sumber sekunder itu pasti syarat dengan muatan penulis, itu jelas. Ya enggak? Iya, karena sudah interpretasinya dia. Baik, kita lanjut. Jadi kata Rasulullah, kiamat itu kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya, kalau sunnah sudah dianggap bid'ah dan sebaliknya, maka kiamat sudah akan segera tiba. Di antaranya apa? Coba, yang bisa memicu sampai ke sini kan ini ada prosesnya. Prosesnya adalah idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirus sa'ah. Orang cuma pintar ngomong, masya Allah ya, kita nemukan. Mohon maaf kalau khutbah Jumat orang fasih, assalamualaikum, begitu mengutip ayat, mengutip hadis, masya Allah, salah semua. Jangankan hafal, bacanya saja yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, makharijul hurufnya tertukar-tukar, jadi lahan. Apa akibat dari lahan itu? Taghayyurul makna. Kalau sudah taghayyurul makna, taghayyurul maksud, jauh. Makanya itu, yang pintar ngomong, dengerin aja, tunggu dia berdalil. Kalau udah berdalil, aduh, salah. Sekali saja. Benar, antum kata Ibnu Sirin atau Ibnu Mubarak ya, fanzur amman ta'khudhu. Kamu ngambil agama ini dari siapa? Kalau gurumu saja sudah mingsli, ente alamat tambah jauh. Ya. Wa dzalikal litawarusil furu'il bid'ah an usulihim. Falamma tala zamanul amal bil bid'ah dhanna an-nas annaha sunnah mimma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam teori baratnya itu kan begini kan. Siapa itu filosof kalau tidak salah ya? Kesalahan itu, kebohongan itu, dusta itu lama-lama akan menjadi benar kalau terus-menerus disuarakan. Ya. Kebohongan itu akan dianggap benar kalau terus-menerus didoktrinkan, disuarakan. Begitu juga ini tadi. Ya, coba deh. Azan yang nyeleneh itu diterus-teruskan. Lama-lama dianggap wajar. Ya. Sekarang hayya 'alal jihad, besok hayya 'ala apa? Hah? Tambah banyak nanti. Allah, la ilaha illallah. Wa minal qaumi ta'ifatun. Ya.
Idza lam yajidu lidzalikal amal dalilan min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabita fi kutubis syariah. Ya, ada kelompok-kelompok para salafus saleh itu yang kalau mereka tidak menemukan dalil di dalam kitab, di dalam hadis, ya, apa yang mereka lakukan? Yatawajjahuna biqulubihim ilaih. Nah, ini loh. Mereka ini riyadhah, mujahadah, mereka ini uzlah. Itu kan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dulu sebelum diangkat jadi Rasul, pegangannya apa? Quran. Enggak kan? Beliau menyepi, menyendiri, menjauh dari keramaian, menjauh dari arus yang apa namanya? Yang pekat itu. Arus sosial, arus perilaku-perilaku yang keruh. Beliau menyendiri. Jangan malah terjun ke situ. Sama kayak perumpamaan-perumpamaan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya namanya Iljamul Awam. Ya. Beliau sering mengumpamakan kalau ada orang kepengen mendapatkan mutiara yang adanya di mana? Di dasar laut. Kalau dia nggak bisa menyelam, ojo gaya-gaya menyelam. Baru pirang meter wis di pangan. Ya itu dia. Makanya jangan, wah saya harus menengahi ini umat semakin sesat. Ente sesat duluan. Makanya kata Umar ibn Khattab, tafaqahu qabla an tusawwidu. Sebelum Anda bergaya seumpama pemimpin, ngaji dulu dah sudah. Saya mau dakwah, ngaji dulu. Tapi kan gak usah tapi-tapian, nanti udah nafsu itu. Baru diingetin suruh ngaji aja udah ngamuk-ngamuk. Iya kan? Iya enggak? Tapi kan balighu ani walau ayah, balighu ani walau ayah. Enggak usah nafsu. Sabar. Ente kalau mau dakwahi diri sendiri dulu. Kalau udah selesai, coba lihat keluargamu dulu. Masih banyak PR-nya, enggak usah keluar sana kecuali ente pengen ngetop. Hah? Iya apa enggak sih? Ku anfusakum wa tonggokum. Enggak kan? Ku anfusakum wa koncokum. Tidak kan? Wa ahlikum. Anfusakum dulu, bukan ku apa ke sini? Komunitasakum, enggak kan? Anfusakum dulu. Kalau kira-kira dirimu sudah baik baru keluar dikit dari diri sendiri. Nabi kan sering begitu. Istafti qalbak, coba tanya hatimu. Ibda binafsik, coba mulai dari dirimu. Ya ada potongan cerita yang dibawakan Pak Quraisy Shihab itu ya. Ada orang pengen merubah moral suatu bangsa. Lalu gagal, dia perkecil lagi. Sampai mau mati baru sadar, iya ya seandainya aku merubah diriku dulu. Iya, Nabi kan begitu. Sebelum beliau itu yukhbir, ya kan? Sebelum beliau itu yuballigh, beliau ya'mal dulu. Orang tuh kadang-kadang melihat saja itu sudah bisa mengambil manfaat. Ya. Mereka iya itu memang ya kalau kita ngaji kitab seperti Al-Tadbihul Mughtarin itu memang begitu. Jadi adik-adikku semuanya ini posisikan bahwa kita sedang dinasehati oleh ulama yang sudah sangat senior begitu kan. Saya di sini posisikan menerjemahkan saja sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari para salafus saleh itu ya. Baik, fa idza hadaru baina yadayhi sa'aluhu an dzalik. Mereka apa coba? Yatawajjahuna biqulubihim ilaih. Saya pernah dengar kabar cerita dari guru saya, dari dosen saya, Profesor Dr. Said Agil Munawwar. Habib itu ya beliau. Ahli hadis. Beliau punya guru, kalau tidak salah Syekh Yasin Fadani. Muhaddits, musnidud dunya. Ya, beliau tanya. Beliau pernah menceritakan Imam Al-Ghazali contohnya. Itu kalau kepengen mengklarifikasi kesahihan hadis,
beliau itu maturnya langsung kepada Rasulullah SAW. Pernah beliau tanya sama gurunya, ada hadis beliau temukan di sebuah suhuf tua gitu kan, tanya, benarkah ini dari Rasulullah? Sebentar dia masuk. Iya, aku sudah tanya langsung kepada Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Ini irtibat batiniyahnya itu kuat sekali. Kenapa bisa begitu ya? Karena mereka nggak sombong. Para ulama-ulama yang serius itu nggak sombong mereka. Ada seorang kiai sepuh dulu di Madura, sampai saat ini masih ada apa nggak saya lupa. Beliau ini nggak pernah mengangkat kepalanya itu ke langit. Kenapa? Malu kan? Malu sama Allah. Jadi sampai setahu saya, sampai seusia sepuh itu, beliau begini terus, nunduk terus, malu. Luar biasa ya. Al-haya'u minan, malu yang bagaimana yang bisa menjadikan seseorang itu ditengarai sebagai orang yang beriman. Malu-maluin. Yang ada malu-maluin. Kalau para salaf itu malu beneran. Angkat kepala aja itu loh malu. Kenapa? Ya malu sama Allah. Nah balik lagi tadi itu, mereka kalau sudah melihat di teks, kok nggak ada kitab hadis ini ya? Ini benar nggak nih ada? Mereka yatawajjahuna ila Rasulillah, qulubahum ya, yatawajjahuna bi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaru baina yadayhi, begitu mereka kontak, kok Rasulullah hadir ya di hadapan mereka, sa'aluhu an dzalik. Tanya langsung. Ya Rasulullah, benarkah ini dari engkau? Sekarang sikat. Allah, gimana kita mau ikut yang model begitu? Aduh, gimana? Ya bener ya. Hah? Nggak apa-apa kita dianggap orang apa namanya? Klasikan gitu ya. Tapi klasik, tapi hati-hatian daripada ceroboh. Jangan serahkan, jangan percayakan 100% keselamatan hidup kita kepada orang lain yang dia sendiri saja belum bisa mengurus dirinya sendiri. Hah? Kalau dia pada dirinya sendiri saja tidak sayang, ya, bagaimana dia akan sayang kepada yang lain gitu kan? Itu jangan jadikan rayuan kepada fulanah ya. Wa amalu bima qala lahum illa anna mithla dzalika khas bi akabirir rijal. Maka kalau dijawab oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan, "Ya, itu dariku." Itu pun belum tentu mereka amalkan. Karena mereka akan mempertimbangkan kelayakannya. Jangan-jangan itu khas ya bagi para ulama besar, tokoh tertentu, atau mereka itu ngukur sendiri gitu loh. Oh iya ya, kalau itu wajar, itu layak. Kalau saya enggak lah, enggak layak. Ya, misalnya begitu. Baik, kemudian fa in qila fa hal li sahibi hadzal maqam ay ya'murun nasa bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla. Pada posisi atau pada titik kesadaran moralitas yang seperti itu, apakah mereka kemudian akan menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan apa yang sudah mereka terima informasinya dari Nabi tadi? Fal jawabu la yambaghi lahu dzalik. Tidak mesti. Misalnya tadi mereka sudah mengklarifikasi, ya Rasulullah, benarkah ini hadis darimu? Kemudian jawab ya. Lalu apakah langsung disebarkan kepada masyarakat? Belum tentu, katanya. Kata Syekh Asy'arani, li'annahu amrun zaid 'ala sunnatis sahihah. Karena bisa jadi temuan tadi yang melalui ru'yah atau melalui tawajjuh tadi itu bisa jadi zaid anis sunnah. Ya, itu tambahan. Artinya itu sebenarnya ya seandainya tidak dilakukan pun ya masih banyak sunnah yang pokok yang bisa dilakukan. Kira-kira seperti itu ya.
Karena mereka mengatakan apa? Li'annahu, ini zis ya dalam ilmu hadis. Amrun zaidun ala sunnati sahihati thabitati min tariqin nakli. Nakli, transformasi yang tertulis. Tariqin nakl. Ya, karena bisa jadi sudah ada atau itu tidak sama dengan hadis-hadis yang sabitah, yang sahihah min tariqin nakal. Memang itu tawajuhnya langsung, dapat langsung dihadiri oleh Rasulullah, pertemuannya dalam hubungan batiniah tadi. Tapi kalau misalnya itu dianggap, ini takutnya nanti dianggap yukhalif, berbeda dengan yang ada dalam teks-teks hadis-hadis sahih, maka itu mereka tahan. Bijak sekali kan? Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan keramaian. Itu loh. Padahal sudah konfirmasi. Iya, itu dariku, kata Rasulullah. Itu pun mereka nggak langsung mengamalkan. Kenapa? Karena bisa jadi itu tidak umum gitu. Apalagi jelas-jelas itu tidak ada tuntunannya. Tiba-tiba bikin kreasi sendiri, ya. Bawa celurit, bawa segala macam. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mohon maaf ya, lagi-lagi seminim itukah pengetahuan mereka terhadap agama ini gitu. Jangan sampai ya. Jadi antum nanti yang sebagai orang-orang yang diberi kesempatan dan dititipi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya tugas untuk mengawal saudara-saudara kita yang kebetulan tidak mendapatkan kesempatan belajar sejauh ini. Waman amaran nasa bi syai'in zaidin ala ma thabata min tariqin naqli faqad kallafan nas syatata. Karena pada dasarnya kalau sampai ada orang dia menemukan wangsit, ilham, hasil mimpi yang katanya itu dia ketemu sama Nabi, tapi masyarakat sebenarnya ya kalau dari sisi tradisi tulisnya gitu ya, itu tidak ada. Itu kalau dia maksa nyuruh itu kallafan nasa syatata. Itu sebenarnya memberatkan dan menyusahkan umat gitu. Jadi orang-orang itu sebenarnya sudahlah menyusahkan, menyesatkan. Jadi kita harus lantang ngomong begitu itu. Mereka sudahlah menyusahkan, ya, juga menyesatkan. Baik, kemudian lanjutannya apalagi yang menjadi kebiasaan para salaf itu? Wa qad kana salafus salih radhiyallahu anhum ya yahussunan nasa la siyama ashabahum, apa itu? Alat taqayyudi bil kitab was sunnah. Mereka kebiasaan para salaf itu untuk apa? Mendorong umat, mendorong siapapun, ayo kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wajtina bil bidai wa yushaddiduna fi dzalik hatta inna amiral mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rubbama kana yuhimmu bil amr wa ya'zam alaihi fayaqulu lahu ba'dan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalik wa lam ya'mur bihi fayarji amma kana azma alaih. Jadi sampai mereka itu saking hati-hatinya, seandainya ada ini menceritakan di zaman itu ya. Bahkan ketika Umar sendiri yang punya ijtihad, mereka yang mutasyaddid ini, yang sangat ketat ini, mereka nggak mau melakukannya dengan alasan Nabi tidak melakukan. Ya.
Tetapi itu pada level spiritual tertentu. Dan kesepakatan para ulama meninjau dari hadis Nabi sendiri, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai min ba'di atau ar-rasyidina al-mahdiyina, ya banyak redaksinya. Enggak apa-apa mengikuti khulafanya Nabi. Baik, itu ya. Kemudian kita lanjut bahasan berikutnya. Nah, ini dia. Jadi kehati-hatian mereka tadi itu tidak hanya atas kepentingan spiritualitas semata. Relasi antara hamba dengan Tuhannya semata. Tapi itu juga yang mereka pikirkan itu supaya tidak memberatkan umat tadi itu kan. Iya kan? Kallafan nasa, ya, tadi itu memberatkan umat. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena para salaf itu akhlak mereka wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum adalah kathratu ta'zimihim hurmatal muslimin. Mereka itu betul-betul menjaga terhadap kehormatan sesama muslim. Menjaga kehormatan sesama muslim itu artinya apa? Ini ham sekali kan. Jadi tidak menyesatkan mereka, tidak memberikan informasi yang tidak berkualitas kepada mereka. Itu cara menyayangi dan menghormati sesama muslim itu begitu. Bukan hanya cuman enggak mengganggu langsung. Itu justru membagikan informasi atau apapun yang mencelakai orang lain. Itu termasuk zalim apa termasuk hormat? Termasuk mencelakai apa menghormati? Jelas mencelakai. Orang itu kemudian terpengaruh. Kan tidak semua orang punya kesempatan dan mungkin nggak kepikiran untuk mengotentifikasi, memvalidasi kebenaran. Apa meneh sing nge-share kuwi Guse misalnya. Waduh, iki sing nge-share Gus Fuad mesti kudu percaya misalnya. Iya kan? Ada kan masyarakat kita yang seperti itu. Tergantung ya. Jadi kalau ada ungkapan unzur maqila wala tanzur mangqala, itu enggak berlaku bagi masyarakat sekarang. Padahal itu harus dimaknai secara aktual ya. Lihat, baca, teliti apa yang dibagikan, bukan siapa yang membagikan. Nah misalnya, sing mbagike ustaz, wah ustaz mukatra. Piye? Korban hoax misalnya. Akhirnya kan hoaxnya itu ya ta'adda. Jadi hoax muta'addi. Ya. Muta'addi ila maf'ulain au zada an maf'ulain. Ya, yang celaka akhirnya banyak. Yang sesat akhirnya banyak. Sesat kok berjamaah. Yang jelas pasti mereka itu kata Nabi di akhir zaman, ya, kalau bid'ah sudah mulai menyebar banyak, maka ikutilah as-sawadul a'zam. Lah yang azan itu ngomong 10 20 wis jelas nyeleneh gitu loh. Ya alhamdulillah, saya sangat yakin bahwa umat Islam mayoritas tahu bahwa itu adalah nyeleneh. Katakan nyeleneh itu nyeleneh. Qulil haqqa walau kana murra. Ya. Wa mahabbatul khairi lahum. Ini tadi itu yang saya bilang. Orang kalau sayang itu kepengennya yang disayangi itu mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan keburukan.
kepengen orang yang disayang itu seneng, bukan malah susah. Duwe panutan kok senengane iki mesti menjerumuskan, tinggal wae. Golek liyane. Iya kan? Jangan menyerahkan keselamatan sa'adatuna fid dunya wala siyama fil akhirah kepada orang yang tidak sayang kepada kita. Carilah orang yang carilah orang sebagai panutan dan dia sayang kepada kita. Jangan yang kayak gitu. Orang yang sayang kepada kita itu, ini loh Qur'annya, ini loh haditsnya, ini loh para salaf kita seperti ini loh. Ada rujukannya, ada referensinya. Jangan ikut mereka yang ngomongnya menggebu-gebu, ya, sampai berbusa-busa. Awas jangan deket-deket, ya, karena hari ini ludah itu berbisa. Ya. Hati-hati itu. Bukan hanya bisa berbentuk wabah materialistik, tapi yang jauh lebih ngeri adalah wabahnya adalah wabah ideologis, dan itu ideologisnya menyimpang, waliyadzubillah. Hati-hati. Jadi kalau kita kepengen ikut seseorang, ditengeri, dipelajari, kui cekelane opo, fasih opo enggak baca Qur'annya. Kata Syekh Junaid gitu ya kemarin ya. Apa kata Syekh Junaid? Masih nyatet nggak kemarin? Itu tulis tuh gede-gede tuh. Benar. Ya. Kita jangan sampai lupa. Apa kata Syekh Junaid kemarin? Insyaallah. Ini ya, kata beliau, faman lam yaqra'il Qur'an wa lam yahfadhis sunnah wa yafham ma'anihima la yasihul iktida'u bihi. Kalau dia nggak fasih baca Qur'annya, nggak benar baca Qur'annya, dia nggak hafal beberapa sunnah saja, nggak pernah baca hadis, bahkan dan dia tidak faham makna Quran dan hadis itu, apa katanya? Sebenarnya orang yang kayak gini tidak perlu dijadikan panutan. Udah, kita harus berani itu yang begitu. Alah, nggak ngerti Quran hadis kok jadi pemimpin untuk membawa kita ke jalan keselamatan, maksudnya dalam agama terutamanya begitu. Nggak usah. Ya, walaupun dia kok kayaknya ini gaul banget ini IG-nya followernya sekian ribu. Apa? Jangan. Ya kan? Besok yang apa istilahnya ya? Yang menjadi pertanyaan penting itu adalah wama imamuka. Iya kan? Wama kita buka. Artinya apa? Artinya eksistensi kita dalam beragama kita ini itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah melalui bagaimana engkau dulu menjadikan pedoman di dalam beragama. Apakah itu Quran atau ternyata tidak? Ya. Jadi kalau kita mengikuti jalannya para salaf itu sebenarnya sudah mengikuti jalannya Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Karena mereka dikit-dikit ada nggak Qurannya, ada nggak Sunnahnya. Tapi kalau orang mengikuti orang yang nek coro aku, kalau menurut saya kue sopo, gitu kan? Sampai-sampai kalau dalam dunia tafsir ya, tafsir Al-Quran sampai ada mangkola ya, atau saya agak lupa redaksi aslinya, tapi persisnya, tapi maknanya begini: barang siapa yang berbicara tentang maksud-maksud Al-Quran biro'yihi, ya, hanya dengan menggunakan kepalanya saja, pendapatnya saja, tidak dengan menggunakan Quran sama Quran. Karena dalam tafsir itu ya, yang derajatnya paling tinggi itu tingkat penafsiran itu Quran bil Quran atau ayat bil ayat, kemudian Quran bis sunnah. Baru setelah itu misalnya dengan pendapatnya para sahabat,
para tabi'in dan seterusnya, atau dengan pendekatan kebahasaan sebagaimana yang ditempuh oleh para salaf juga. Artinya bukan hanya semata-mata karena kepengen ya memaknai sendiri. Akhirnya seperti sebagian orang yang sekarang sudah diamankan itu kan, yang menjelaskan ulama itu ya bisa dari ular kayak gitu. Ya itu karena itu bira'yihi. Ya, maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fid dunya saja sudah Allah. Udahlah. Ini ono wong nakal, maling. Itu masih urusannya sendiri. Tapi kalau sudah dia menyesatkan banyak orang dengan memaknai Al-Qur'an bira'yihi, itu afsadan nas, ya. Kana afsadan nas. Baik, yang berikutnya kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa sih para salaf itu kok mereka sangat menghormati dan menyayangi kepada para salaf yang lainnya, pada para muslim yang lainnya? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, ya, wa qad kana Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, apa kata Sayyidina Abu Bakar? La yahkirna ahadun ahadan minal muslimin. La yahkiranna ahadun ahadan minal muslimin. Ya, pakai nun taukid loh ya. Ya. Sungguh jangan pernah menghina, meremehkan, merendahkan seorang muslim. Kenapa? Fa inna saghiral muslimina indallahi kabir. Ya. Itu ya. Wa kana Abdullah bin Abbas yaqul afdalul hasanat ikramul jalis. Wa kana yanzuru ilal Ka'bah wa yaqul innallaha harramaka wa syarrafaka wa karramaka wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi ta'ala minka. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, afdalul hasanat ikramul jalis. Ya. Seutama-utamanya kebaikan. Ini konteksnya beliau lagi ngobrol sama sesama muslim, dengan sahabat lain. Beliau mengatakan kebaikan yang paling utama itu adalah menghormati orang yang duduk bersama kita, al-jalis. Ya. Kemudian beliau menoleh ke Ka'bah sambil mengatakan, kan ada doanya orang kalau mau umroh, ya, kalau dia mau tawaf masuk ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, ada doanya, diantaranya bunyi itu tadi, syarrafak, ya, Allah memuliakan engkau, mengagungkan engkau. Sambil bilang begitu, lihat begitu ke Ka'bah, noleh ke Ka'bah, kata Abdullah bin Abbas, innallaha harramaka wa syarrafaka wa karramaka. Tapi kata beliau, wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minka. Seagung-agungnya engkau Ka'bah karena kau dimuliakan Allah, tapi di sisi Allah orang yang beriman tetap lebih jauh, lebih mulia daripada Ka'bah. Wa kana Ikrimah radhiyallahu anhu yaqul. Apa kata Ikrimah? Iyyakum an tu'dhu ahadan minal ulama fa inna man adza aliman faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Takutlah, hati-hati jangan sampai menyakiti ulama. Karena orang yang menyakiti ulama sama halnya dengan menyakiti Rasulullah. Perkaranya sekarang, ulama itu siapa? Ya, karena alim itu kalau dulu, ya, terminologi alim itu baru sekarang apa dari zaman dulu? Dulu siapa yang disebut alim? Hah? Ya alim bil Quran, alim bis sunnah. Contoh misalnya para mujtahid, ya kan? Ya paling tidak lah kalau kita ngomong
Ya jangan ngomong seperti muhaddits lah, berapa ribu hadis ya kan? Mereka hafal. Jangan ngomong mujtahid lah, berapa fan ilmu yang mereka pahami. Ya. Emangnya ulama-ulama dulu yang berdakwah itu hanya ngerti satu ayat? Hah? Imam Syafi'i itu bahkan ada riwayat kadang-kadang dalam satu malam itu hatam 3 kali gitu ya. Gimana bacanya itu? Hah? Belum lagi kalau jenengan punya Maktabah Syamilah, di situ ada Masnad Asy-Syafi'i. Hadis-hadis yang dikumpulkan dan itu konon itu yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Sampai ada orang yang baru bangun tidur, dia bilang, Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu hadis-hadisnya enggak ada di Sahih Bukhari. Bangun tidur dia. Lawang tuan Imam Syafi'i kok. Iya kan? Ya itulah orang baru bangun tidur itu kadang-kadang ngigau. Ya. Nah itu tadi. Alim itu siapa? Alim itu ulama yang mana? Ya, saya dengar sendiri itu dari dosen saya dulu. Beliau Dirjen Bimas Islam, Profesor Mahasin. Ya itu sudah ulama. Beliau kalau di Facebooknya ngaji tiap malam. Alim. Beliau pernah ngasih tahu dulu ya. Beliau apa itu? Ya di MUI itu tidak semuanya ulama. Contoh ya, yang tulisannya jelas majelis ulama gitu. Tapi tidak semuanya ulama. Ya. Kemudian sekarang mulai dikembangkan kata ulama. Ya orang yang pinter sains berarti ulama sains gitu. Kita tidak sedang bicara perluasan itu. Kalau kita ngomong ulama bin nisbah ila ilmiddin, ulama berarti alim bi ulumiddin. Kan begitu. Lah itu misalnya tadi apakah ulama minal hayawan. Ya itu yang mesti kita harus tegas. Udahlah nggak usah yang kayak gitu-gitu, nggak usah terlalu inilah afiliasi ke sini akhirnya dibenar-benarkan. Kadang-kadang ada kayak gitu itu ya, kawan kita atau bahkan misalnya ada yang orang yang kita hormati. Dia ini nggak tegas gitu loh. Kenapa? Ya cocok karo karpe ngono kan. Hati-hati sama yang ada di sini nih, hati-hati. Ya kan? Hati-hati kita. Orang yang pintar dalam satu ini kalau dia nggak jujur, fatruk, udah tinggalin aja, ya kan? Dia pada dirinya sendiri aja nggak jujur, apalagi kepada orang lain. Udah gampang aja teorinya begitu. Oke, sampai sini dulu ya.